Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, bagaimana kabar? Saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat dan semuanya gembira. Tetapi kita harus makin ketat lagi mengikuti protokol kesehatan agar segera kita beralih dari pandemi ke masa endemi. Hari ini di Minggu Reminiscere ini Tuhan akan menyapa kita dari firman-Nya yang tertulis di kitab Kejadian pasal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 saya bacakan untuk kita. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke atas, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasti kita semua setuju dengan saya bahwa semua manusia pernah takut, bukan? Siapapun dia, terutama ketika virus COVID-19 itu mengganas seluruh orang di seluruh dunia ini ketakutan. Sama seperti rakyat Ukraina sekarang yang ketakutan karena serangan militer dari Rusia. Dari mana datangnya ketakutan itu? Yaitu sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Mulai dari situlah ketakutan itu menyebar bagaikan virus, membuat dunia ini menjadi dunia yang penuh ketakutan. Dan untuk itulah Allah mau menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, Dia mencabut akar ketakutan itu. Karena itu di dalam beberapa peristiwa penting dalam Alkitab, kita mendengar suara dari sorga mengatakan kepada manusia, "Jangan takut." Seperti kepada para gembala ketika Yesus lahir, atau kepada para murid ketika Yesus bangkit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di perikop kita hari ini ternyata Abram yang disebut sebagai bapa orang percaya itu juga merasa takut. Bahkan dapat dikatakan bahwa iman percayanya itu justru terbangun dari sebuah ketakutannya. Lalu apa ya rupanya yang membuat Abram menjadi takut di sini? Yang pertama, bila kita membaca pasal 14 dari kitab Kejadian ini, di sana diberitahukan kepada kita bahwa Abraham itu mengalahkan Raja Kedorlaomer. Bukan karena kekuatannya, tetapi karena dia dibantu oleh Tuhan. Rupanya setelah itu Abram mulai menggunakan pikirannya. Lalu di dalam hatinya timbul pertanyaan, bagaimana kalau si Raja Kedorlaomer itu datang membalas dendam dan datang menyerang saya? Matilah aku ini, karena saya tidak akan mampu melawan dia. Itulah yang membuat dia menjadi ketakutan. Saudaraku, ini menjadi peringatan bagi kita supaya jangan menggunakan pikiran kita sendiri menghadapi semua masalah dalam hidup ini.
Tetapi mari kita bersikap seperti Musa yang mengatakan kepada Israel ketika mereka berada di tepi laut Teberau itu, yang kita baca di Keluaran 14 ayat 14, di mana Musa mengatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jauh bado marporang homokopamu, asal hohom hamu. Dan selain itu, yang terutama ketakutan Abraham adalah karena dia tidak memiliki keturunan dari istrinya Sarah. Padahal mereka berdua sudah sangat tua. Rupanya memang dari dahulu sampai sekarang, terutama di kalangan orang Batak, hal seperti ini sering menjadi masalah besar. Dan itulah yang ditakutkan oleh Abraham dan Sarah. Mereka mengatakan, siapakah yang meneruskan generasiku? Apakah semua hartaku ini akan diwariskan kepada Eliezer hambaku itu? Itulah yang membuat Abraham ketakutan. Saudaraku, dalam keadaan takut seperti itulah Tuhan datang dalam penglihatannya dan berbicara kepada Abraham, mengatakan di ayat 1, janganlah takut Abraham. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Dengan itu saudaraku, Tuhan mau mengatakan, hai Abraham, jangan kau takut, karena apapun yang terjadi dalam hidupmu ini, biarkan aku Tuhanmu ini yang mengatur. Jangan takut, saya Tuhanmu ini yang akan membereskan semuanya untukmu. Dan ketika itulah Tuhan mengatakan kepada Abraham, akulah perisaimu. Akulah perisaimu. Audo lebu-lebum. Kita tahu saudaraku apa itu perisai. Yaitu alat penangkis senjata, bukan? Bila kita menggunakan perisai, maka senjata apapun tidak akan bisa melukai kita. Dan kita tahu bagi seorang presiden, bagi seorang presiden selalu digunakan perisai hidup, yaitu pasukan pengawal presiden, pas pampres. Mereka ini mau mempertaruhkan nyawanya bila nyawa presidennya itu terancam. Tetapi sekarang Abraham mendapat perisai yang jauh lebih hebat dari itu. Karena Tuhan yang Maha Kuasa itu sendiri yang bertindak menjadi perisai hidup bagi Abraham. Luar biasa, bukan? Itu artinya bahwa Abraham itu kebal terhadap serangan senjata manapun. Dia tidak akan bisa dicelakai oleh kuasa manapun tanpa seizin Allah, perisainya itu. Saudaraku, Tuhan Yesus kita juga mengatakan hal yang sama kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Seperti kita bisa dibaca di Yohanes 10 ayat 28 hingga ayat 29. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kuasa manapun tidak akan bisa merampas kita dari tangan Tuhan Yesus. Karena Tuhan kita lebih besar dari kuasa manapun. Saudaraku, itulah jaminan bagi kita dari Tuhan hari ini. Bahwa bagi kita Tuhan adalah perisai kita. Karena itu pasti kita tidak akan takut lagi, bukan? Mungkin sekali sekarang ini banyak orang yang sedang ketakutan. Karena Omikron, karena ekonomi, karena suami yang kasar, atau karena istri yang sangat royal, atau karena anak-anak yang susah diatur. Ada yang takut karena sakit penyakitnya yang sudah menahun, karena usaha bisnisnya yang tidak lancar, dan lain-lain dan lain-lain. Saudaraku, takut akan semuanya itu adalah alamiah. Semua orang mengalaminya. Tetapi yang perlu sekarang adalah jangan biarkan ketakutanmu itu menerkam hidupmu. Jangan biarkan ketakutanmu itu menghancurkan hidupmu. Jangan biarkan itu membunuhmu, jangan. Tetapi mari dengarkanlah suara Tuhan hari ini.
Dan pegang itu kuat-kuat yang mengatakan, jangan takut, aku perisaimu. Saudaraku, mungkin bisa membantu bila kita menyanyikan buku NDHKBP nomor 806 ayat 1 dan ayat 3. Ahape masa di ngulumon Tuhan majagaho. Di ayat 3-nya dikatakan sairamo tiho Tuhan majagaho. Apapun yang terjadi dalam hidupmu ini, yang pasti Tuhan menjagamu, Tuhan perisaimu. Tidak akan ada yang bisa merampas kita dari tangan Tuhan kita itu. Saudaraku, ternyata di awalnya Abram itu ragu-ragu. Ketika Tuhan mengatakan kepadanya di ayat 1, upahmu akan sangat besar, dia langsung protes. Dan dia katakan di ayat 2, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Sebuah protes yang bernada keraguan-raguan dan keputusasaan. Sepertinya Abraham kecewa. Abram mendakwa Tuhan, lalu dia protes. Saudaraku, dari situlah kita melihat bahwa ternyata iman percaya itu terkadang tidak datang sekaligus, tetapi merupakan sebuah proses yang mengalami pasang surut. Dan tidak jarang iman percaya itu dimulai dari sebuah keraguan-raguan. Dan itu dialami banyak orang. Tetapi yang berbeda di sini, saudaraku, adalah ketika Abram ragu-ragu, dia langsung menyampaikan keraguan-raguannya itu kepada Tuhan. Dan karena itulah Tuhan menempa dia menjadi bapa orang percaya. Kita tahu murid Yesus Thomas juga mengalami keraguan-raguan seperti itu. Tetapi dari keraguan-raguannya itu, Thomas itu kemudian memiliki iman yang sangat kokoh. Saudaraku, sahabat-sahabat Tuhan Yesus, mungkin di antara kita juga ada yang pernah ragu-ragu tentang Tuhan. Lalu bagaimana mengatasinya? Mari serahkan seluruh keraguan-raguanmu itu dituntun oleh Roh Kudus, maka dia Roh Kudus akan mengubahkan itu menjadi iman yang kokoh. Terutama terhadap anak-anak kita yang masih remaja. Menurut para ahli psikologi, di masa remaja anak-anak kita itu sering meragukan banyak hal, terutama meragukan tentang Allah. Bila itu terjadi kepada anak remaja kita, saudaraku, jangan langsung memarahi mereka, apalagi jangan langsung mencap mereka sebagai orang yang tidak mau percaya. Jangan. Tetapi mari serahkan mereka ke tangan Tuhan, agar Roh Kudus terus membimbing anak-anak remaja kita itu, sehingga keraguan-raguannya itu diubahkan oleh Roh Kudus menjadi iman yang kuat. Dan itulah yang dialami oleh Abram. Setelah dia menyerahkan seluruh keraguan-raguannya dan protesnya itu kepada Tuhan, maka Tuhan langsung memberi jawaban kepada dia bahwa Tuhan pasti menepati janji-janjinya, yaitu bahwa Tuhan akan memberikan Abram keturunan sebanyak bintang di langit. Tetapi muncul kemudian pertanyaan bagi Abram, bagaimana mungkin itu terjadi? Karena kami ini sudah sangat tua, dan menurut ukuran manusia, Sarah itu tidak mungkin lagi bisa melahirkan anak. Bagaimana itu bisa? Saudaraku, pada saat seperti itulah kita harus mempercayai bahwa Tuhan kita itu adalah Allah, yang baginya tidak ada yang mustahil. Mujizat adalah spesialisasinya. Karena itu yang perlu kita lakukan adalah percaya saja, imani apa yang Tuhan janjikan. Pasti bila demikian mujizatnya akan terjadi atas kita.
Sama seperti yang dilakukan oleh Abram. Karena di ayat 6 dikatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Saudaraku, disitulah kuncinya. Abram mau percaya walau itu tidak masuk di akal sehat manusia. Dia menerima semua janji-janji Tuhan itu di dalam iman. Karena itulah mujizat terjadi dalam hidup mereka. Karena benar beberapa waktu kemudian Tuhan memberi mereka seorang anak, yaitu Ishak. Sebuah mujizat yang luar biasa. Dan hingga hari ini Tuhan sudah memberikan ratusan juta anak bagi Abraham, yaitu orang-orang percaya. Saudaraku, iman itu jauh di atas logika. Karena itulah firman Tuhan di Ibrani pasal 11 ayat 1 itu mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena sekali lagi, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan dapat melakukan apa saja bagi kita, asalkan kita mau percaya saja kepada Dia. Dan mujizat itu masih terjadi hari ini bagi saudara, bagi saya, bagi kita semuanya yang benar-benar mau percaya kepada Dia. Bagi saudara yang sudah sakit menahun begitu lama, atau yang sudah begitu lama menunggu jodoh yang sepadan, yang begitu lama menunggu pekerjaan, imanilah Tuhan bisa melakukan apa saja bagimu, percaya saja. Karena itulah mari kita berseru seperti nama minggu kita hari ini, Reminiscere, yang mengatakan, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala, yang diambil dari Mazmur 25 ayat 6. Karena itu sama seperti pemazmur ini, serukanlah kepada Tuhan. Ya Tuhan, ingatlah apa yang telah Engkau lakukan kepada Abraham dahulu, dan lakukanlah itu kepada saya pada hari ini. Dan yang terakhir saudaraku, di ayat 6b dikatakan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat ini bagi kita orang Kristen adalah salah satu ayat yang paling terkenal karena sering dikutip oleh Paulus dalam surat-suratnya yang menjadi dasar teologi atau dasar ajaran Paulus. Apa arti perkataan itu? Saudaraku, kita tahu bahwa sama seperti kita, Abraham juga punya banyak dosa. Dia pernah berdusta, dia pernah egois karena dia menyuruh Sarah istrinya itu supaya Sarah itu berdusta, mengatakan dia adalah adiknya agar Abraham tidak dibunuh oleh orang lain. Karena itu sebenarnya seharusnya Abraham itu tidak layak menerima mujizat Tuhan. Tetapi setelah Abraham mempercayai semua yang dikatakan oleh Tuhan, maka karena iman percayanya itu Tuhan membenarkan Abraham. Dia menjadi benar di mata Tuhan bukan karena diri, bukan karena kebaikan, bukan karena kehebatannya sendiri, tetapi hanya karena imannya. Imannya itulah yang menghapus segala keberdosaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita juga akan memperoleh pembenaran seperti itu dari Tuhan bila kita mau percaya, bila kita mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Orang-orang berdosa seperti kita ini bisa menjadi benar di hadapan Allah, tidak lagi dihakimi Allah di hari penghakiman, tetapi bukan karena amal perbuatan kita, bukan karena kehebatan dan kemampuan kita, tetapi hanya
bila kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, walau banyak dosa-dosanya, dia telah dibuat menjadi benar oleh Allah, oleh anugerah Tuhan Yesus. Dan ingat saudaraku, kita tidak akan mendapati anugerah keselamatan seperti itu di agama manapun di dunia ini selain di dalam Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku, imanilah Tuhan Yesus, serahkan segala keraguan-raguanmu kepada Tuhan dan percayalah akan janji-janji Tuhan, maka Tuhan akan melakukan mujizatnya dalam hidupmu pada hari ini, asal mau percaya saja. Iman itulah yang membenarkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang menguatkan iman percaya kami. Biarlah oleh kuasa Roh-Mu, iman kami terus bertumbuh seperti Abraham, sehingga kami tidak takut menjalani apapun yang terjadi di dunia ini, karena Engkau menjadi perisai kami, dan oleh iman kami, Tuhan pasti sudah membenarkan kami. Ya Tuhan, berkatilah semua umat-Mu terutama yang mendengarkan khotbah ini, agar penyakit mereka Tuhan sembuhkan, usaha mereka Tuhan berikan kelancaran dan keberhasilan. Demikian juga dengan studi dan pelayanan mereka. Kami memohon agar yang bersedih dan menderita juga dapat terhibur dan tetap berpengharapan oleh kuasa-Mu. Ya Tuhan, berilah kedamaian di dunia ini, terutama di wilayah Ukraina. Biarlah Roh-Mu terus bekerja di hati para pemimpin dunia, sehingga segala masalah dapat mereka selesaikan di dalam kasih, dengan dialog, dengan saling mengampuni. Ya Tuhan Bapak Gereja, berkatilah gereja-Mu dan juga semua pelayanan para hamba-hamba-Mu, sehingga semakin hari kerajaan-Mu semakin meluas. Dan berkatilah juga bangsa dan negara kami, agar kami tetap penuh dalam damai, semakin sejahtera, dan kami segera bisa keluar dari pandemi COVID ini. Terima kasih Bapa yang Maha Kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.